Tapi bohong. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismu khuli al-muqaddimah binafsi. Ismi Saskia Nurrahmayanti. Ana min Cirebon. Askunu al-an fi Mahad al-Jamiah Fasli al-Mutakhassisu fi Tarbiyah Diniyah Islam. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah bahasa Arab. Materi yang pertama yaitu tentang kalimah fi'il dan pembagiannya. Materi yang kedua tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan materi yang terakhir tentang adad wa al-ma'dud. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama tentang kalimat fi'il dengan pembagiannya. Kalimat fi'il adalah kalimat yang dalam bahasa Arab yang mengandung fi'il atau sama dengan kata kerja. Fi'il menunjukkan suatu perbuatan atau keadaan yang terjadi pada waktu tertentu, atau kayak waktu lampau atau sekarang atau di waktu yang akan datang. Pembagian fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab dibagi berdasarkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, berdasarkan waktu. Yang berdasarkan waktu adalah fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa lampau. Contohnya, kataba yang artinya ia telah menulis. Yang selanjutnya ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya, yaktubu yang artinya ia sedang atau akan menulis, atau yashrobu atau yang artinya ia sedang atau akan minum. Yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Contoh, aktubu yang artinya tulislah, ashrobu yang artinya minumlah. Nah, yang kedua adalah berdasarkan aspek tata bahasa. Jadi fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung. Contohnya, jalasa yang artinya ia duduk, nama yang artinya ia tidur. Fi'il muta'addi yang artinya kata kerja yang membutuhkan objek langsung. Contohnya yaitu kataba ad-darso yang artinya ia menulis pelajaran. Yang ketiga, berdasarkan bentuk. Fi'il mujarrad adalah kata kerja dasar tanpa tambahan huruf. Maksudnya kata kerja tanpa harus tambahan huruf. Contohnya kataba yang artinya sedang menulis, jalasa yang artinya duduk. Selanjutnya itu fi'il mazid. Fi'il mazid adalah kata kerja yang mendapat tambahan huruf. Contohnya akroma yang artinya memuliakan. Yang keempat, berdasarkan keberlanjutan. Fi'il mutlak. Fi'il mutlak adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan sempurna. Contohnya doroba yang artinya ia telah memukul. Yaitu selanjutnya fi'il muqayyad. Fi'il muqayyad adalah kata kerja yang menunjukkan kondisi tertentu. Contohnya fi syauqi yang artinya ia memukul di pasar. Selanjutnya itu berdasarkan kerubahan huruf. Fi'il soheh. Fi'il soheh adalah kata kerja yang semua hurufnya asli dan tidak mengandung huruf ilat. Huruf ilat itu ada apa aja sih? Yaitu ada wawu, alif, atau ya. Contohnya itu kataba, darosa. Selanjutnya itu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah kata kerja yang mengandung huruf ilat. Contohnya wa'ada. Wa'ada artinya berjanji, atau kola. Kola artinya adalah berkata. Jadi dari yang fi'il yang telah saya jelaskan tadi dengan pembagiannya, dapat saya simpulkan bahwa fi'il merupakan unsur penting dalam kalimat bahasa Arab. Pemahaman tentang pembagiannya memudahkan analisis dan penyusunan kalimat yang benar sesuai dengan kaidah kata bahasa. Oke teman-teman sekalian, materi selanjutnya itu materi yang kedua, materi tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dalam tata bahasa Arab,
Jumlah atau kalimah dibagi menjadi dua jenis yang utama berdasarkan elemen yang menjadi awalannya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda atau kata sifat. Kalimat ini biasanya mengandung mubtada atau yang dinamakan subjek dan khobar atau predikat. Ciri-ciri jumlah ismiyah dimulai dengan isim, biasanya menunjukkan keadaan, sifat, atau informasi tentang sesuatu. Contoh jumlah ismiyah. Contoh jumlah ismiyah yaitu Allahu Ghafaro, yang artinya Allah Maha Pengampun. Mubtada'nya adalah Allah, khobarnya adalah Ghafaro. Yang selanjutnya, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Kalimat ini biasanya mengandung fi'il atau kata kerja, fa'il atau pelaku, dan terkandung maf'ul bih atau yang dinamakan objek. Ciri-ciri jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il, biasanya menunjukkan aksi atau perbuatan yang dilakukan. Contoh jumlah fi'liyah. Contoh jumlah fi'liyah yaitu bisa dilihat dari kataba at-talibud ad-darasu, yang artinya siswa itu telah menulis pelajaran. Fiilnya bisa diambil dari kata ba, fa'ilnya at-talibu, dan maf'ul bihnya adalah ad-darasu. Jadi, materi yang kedua ini bisa dapat saya simpulkan bahwa jumlah ismiyah cocok digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu subjek. Jumlah fi'liyah cocok digunakan untuk menceritakan tindakan atau perbuatan. Pemahaman kedua jenis kalimat ini penting untuk memahami struktur dan makna dalam bahasa Arab. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang adad wa al-ma'dud. Adad wa al-ma'dud ini berasal dari kata bahasa Arab. Istilah dalam tata bahasa Arab atau nahwu yang merujuk pada hubungan antara bilangan atau adad yang dihitung atau ma'dud dalam tata bahasa Arab. Aturan ini sangat penting karena bilangan dan yang dihitung memiliki kaidah yang spesifik dalam hal bentuk, jenis kelamin, dan kesesuaian jumlah. Saya di sini akan menjelaskan tentang aturan utama dalam hubungan antara adad dan ma'dud. Yang pertama, adad pertama dan kedua, yaitu al-wahad wal athnani. Adad yang pertama dan yang kedua selalu sesuai dalam jenis atau disebut dengan maskulin atau feminim dengan ma'dud. Ma'dud berbentuk mufrad atau tunggal dan diletakkan sebelum adad. Contohnya kata kitabun wahidun, satu, yang artinya satu buku, maskulin. Contoh yang kedua ada tolibatani atau ithnatani, yang artinya dua siswi, yang feminim. Jadi yang kedua ada adad 3 sampai 10. Salah satu ila asyarah. Adad berlawanan jenis dengan ma'dud. Jika ma'dud maskulin maka adad feminim. Jika ma'dud feminim maka adad maskulin. Ma'dud berbentuk jamak. Contohnya itu seperti yang akan saya sebutkan. Salah satunya adalah salah satu kitabun, yang artinya 3 buku, ma'dud maskulin, yaitu adad feminim. Arba'i tolibati, yang artinya 4 siswi, ma'dud feminim atau adad maskulin. Yang ketiga ada adad 11 sampai 12, yang artinya adad 11 dan 12 sesuai jenisnya dengan ma'dud. Ma'dud berbentuk mufrad. Contohnya ahada asyara kitaba, yang artinya 11 buku atau maskulin. Yang selanjutnya ada adad 13 sampai 19. Salah satu asyara ila tis'atu asyar, yang artinya bagian pertama adad atau 3 sampai 9 berlawanan jenis dengan ma'dud. Bagian kedua asyara sesuai jenisnya dengan ma'dud. Ma'dud berbentuk mufrad. Contohnya seperti salah satu asyara kitabah, yang artinya 13 buku, ma'dud maskulin sebagai bagian pertama feminim. Jadi yang kelima ada adat 20, 30 sampai selanjutnya. Kayak adat misalnya 20, 30, 40 tidak berubah, tetap sesuai jenisnya. Ma'dud berbentuk mufrad.
Contohnya itu seperti asyaroni kitab, yang artinya 20 buku, atau salasuna tolibatun, yang artinya 30 siswi. Yang keenam ada adat pecahan, al-kasauro. Dalam bilangan pecahan bentuk 1 sampai 2 atau 1/3, 1 sampai 3 dan seterusnya menyesuaikan konteks. Contohnya adalah seperti nisfu kitabi, yang artinya setengah buku. Jadi dari materi ada 2 al-ma'dud ini dapat saya simpulkan adat dan ma'dud memiliki hubungan gramatikal yang kompleks, melibatkan jenis kelamin, bentuk tunggal atau jamak, dan kesesuaian tata bahasa. Memahami aturan ini penting dalam menyesuaikan kalimat yang benar dalam bahasa Arab. Oke, itu adalah 3 materi yang dapat saya sampaikan dan saya telah pelajari selama mata kuliah bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.